Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri Raudhatul Ulum, Ramadan kali ini kita mengkaji kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga dengan ngaji ini kita tahu hujjah atau dalil-dalil dari apa yang kita sering kita lakukan, zikir-zikir yang kita lakukan, kegiatan rutinitas yang kita lakukan. Kitab ini sesuai namanya dikarang oleh Kiai Haji Ali Maksum, namanya Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga hasil tirakat beliau ini membawa barokah manfaat untuk kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti syai'un lillahi lana wa lakumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Khususan mu'allifatul kitab Kiai Haji Ali Maksum Yogyakarta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung mukadimah dari mukadimah kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani zat kang maha welas, Ar-Rahimi zat kang maha asih. Kiai-kiai banyak memberi makna Ar-Rahmanir Rahim, welas lan asih. Diterjemahkan biasanya itu kasih dan sayang, terjemahkan bahasa Indonesia. Apa bedanya Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu kalau guru saya dulu ada yang mengatakan moho welas ing dalam dunya lan akhirat, Ar-Rahimi moho welas akhirat bloko. Jadi Ar-Rahmani Ar-Rahmani itu mencakup dunya lan akhirat, Ar-Rahimi akhirat bloko alias khusus akhirat. Kemudian ada guru saya yang mengatakan Ar-Rahmani itu zat kang moho welas tumerap wong kang iman lan wong kafir. Ar-Rahimi tur zat kang moho welas wong iman bloko. Artinya Ar-Rahmani itu untuk semua, Ar-Rahimi untuk orang mukmin saja. Itu jadi menurut beliau-beliau Ar-Rahmani ini lebih Ar-Rahmanu itu lebih global, Ar-Rahimi lebih khusus ya. Ibaratnya seperti pegawai, para pegawai itu semua dapat gaji tapi tidak semua disayang oleh pimpinan. Nah, yang disayang ini mendapat Ar-Rahim ya. Seperti seorang guru, semua dapat ilmu, semua disampaikan ilmu itu karena itu tugas seorang guru, tapi tidak semua siswa atau murid atau santri mendapat kasih yang lebih ya, mendapat sayang dari seorang guru. Itu beda. Jadi semua dikasih tapi tidak semua disayang. Alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kedue Allah allazi anzala kang nurunna sapa Allah alkitab ing kitab tibyanan kanggo jelasno likulli syai'in maring suci-suci wa hudan lan petunjuk wa rahmatan lan rahmat liqaumin maring kaum yukminuna kang iman sapa kaum. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitab sebagai penjelas segala sesuatu, petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Fungsi kitab itu jadi penjelas untuk segala sesuatu, dijelaskan. Kemudian sebagai petunjuk juga. Fungsi kitab itu yang diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu
Di sini tidak bicara Al-Quran ya, jadi semua kitab-kitab terdahulu yang pernah diturunkan Allah ya, termasuk suhuf-suhuf ya, itu diturunkan Allah kepada manusia lewat utusannya agar manusia itu sebagai khalifah di bumi ya, pemimpin di bumi itu menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan fungsinya. Namanya manusia itu memimpin bumi. Jadi kitab itu ibarat buku petunjuk ya, buku petunjuk. Kalau kita beli HP dapat buku petunjuk, manual book, atau kita dapat buku, kita beli elektronik yang lain itu juga mendapatkan manual book. Itu maksudnya kita dikasih buku petunjuk oleh perusahaan, satu agar kita bisa mengoperasikan dengan baik, agar produknya itu tidak mudah dianggap rusak, ya. Satu, untuk awetnya produk, kemudian nomor dua, nama baik yang menciptakan termasuk perusahaannya. Jadi kita diberi petunjuk itu agar kita dapat hidup dengan baik sesuai dengan harapan sang pencipta. Jadi biar kita selamat, biar kita bisa menggunakan fasilitas di bumi ini dengan baik. Rahmatan, dan jadi rahmat. Jadi bukan kita yang butuh kitab agar kita dapat selamat ya, maksudnya bukan jadi bukan Allah pencipta itu butuh kita selamat, agar buminya awet dan sebagainya. Enggak, jadi itu juga sebagai rahmat bagi kita, jadi sebagai keberkahan bagi kita, rahmat, kasih sayang. Karena tanpa petunjuk itu justru hidup kita yang hancur, bukan buminya, hidup kita yang akan hancur ya. Khususnya untuk orang beriman. Yang tidak beriman ya nggak akan percaya, dianggap buku gitu aja. Fihi yang dalam Al-Quran basairu utawi piro-piro power pengetahuan atau ya pengetahuan, wa nurun dan cahaya, wa syifaun dan obat ya, tombo lima maring barang fisuturi yang dalam piro-piro hati. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak yang kita dapatkan, pengetahuan, kemudian cahaya, dan arti cahaya dari kegelapan, kemudian kita akan mendapatkan jalan yang lebih baik. Kemudian obat ya, jadi Al-Quran itu obat, bukan hanya obat zahir tapi juga obat batin. Bukan hanya obat batin maksud saya, tapi juga obat zahir. Obat batin apa ya, termasuk kita mendengar syair ya, biasanya kalau kita pujian, tombo ati iku limo sawarnane, maca Quran angen-angen sak maknane. Iku fungsi Al-Quran. Jadi orang membaca Al-Quran akan semakin tenang ya, akan semakin tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub ya. Orang yang mengingat Allah akan hidupnya akan semakin tenang. Jadi enggak murid-murid yang mudah galau ya, yang hidupnya kurang tenang, bisa kita pakai terapi Al-Quran, baca Al-Quran kemudian coba direnungi maknanya ya. Jadi itu salah satu fungsi Al-Quran. Dan juga obat zahir contohnya apa
ya banyak ulama-ulama terdahulu ya. Kalau bahasa Jawanya itu suwu, kalau bahasa Arabnya itu ruqyah. Jadi ruqyah itu bisa mengobati penyakit-penyakit zahir ya. Terkadang kebanyakan penyakit zahir itu malah disebabkan penyakit batin. Jadi ketika batinnya sudah tenang, penyakit zahir juga jauh gitu nggih. Wala yaqilu lan ora ngenangen, ora iso ngenangen hu ing Al-Qur'an ila rasihuna kejaba wong kang ulama-ulama kang padha nancep-nancep kabeh Al-Qur'ane. Dadi gak iso sajane kula panjenengan iku mikir artine Al-Qur'an dhewe, ndak bisa. Kita harus berguru pada ulama. Fasalu mongko takono sira kabeh ing fasalu mongko takono sira kabeh ala dzikri ing ahli zikir terkasih ulama ahli ilmu Al-Qur'an. In kuntum lamun ono sapa sira kabeh iku la tak lamuna ora padha weruh sapa sira kabeh. Lah kok mbek sampean gak ngerti kudu takon gurune, gak oleh nafsiri dhewe sak karepe dhewe. Nggih, menyesatkan ya. Jadi kita harus berguru dalam mengartikan Al-Qur'an. Pun ini kajian yang pertama, pembukaannya mu'alif menerangkan tentang Al-Qur'an, zat yang maha agung menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai rahmat, dan di dalamnya kita banyak fungsi yang menguntungkan kita untuk kita ya. Muka-muka manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.